We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Atau menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota dewan untuk mencari atau menggali aspirasi masyarakat bawah agar apa yang menjadi aspirasi Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adhim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Yang saya hormati rekan-rekan ketua sekretaris PAC se-Kabupaten Lombok Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini diberikan Allah tentunya ingin merespon, mendengar apa-apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat Kecamatan Narmada melalui struktur Partai Persatuan Pembangunan maupun masyarakat kita, yaitu ranting-ranting yang diundang hadir pada kesempatan ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya juga ingin sampaikan terima kasih salah satu anggota Dewan Pimpinan Wilayah hadir di tengah kita, Bapak Tamrin Munir. Kebetulan beliau ini memang orang wilayah, tapi keturunan Lombok Barat, yaitu orang Narmada. Mudah-mudahan kehadirannya juga akan berdampak positif bagi kebesaran partai di masa-masa mendatang untuk menggerakkan keluarganya. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya beberapa hari ini keliling
dari beberapa tempat untuk kegiatan reses. Kegiatan reses ini menggali aspirasi yang ada di konstituen anggota dewan itu masing-masing. Dari informasi yang masuk, dari hasilnya apa akan ditulis rapi di situ. Kemudian apa yang bisa menjadi bisa dijawab dalam perubahan-perubahan itu, insya Allah nanti ada di dalam mekanisme yang ada di DPR. Contoh umpamanya, kalau ada aspirasi dari pertanian umpamanya, maka akan melalui Komisi 2, tentu mitra kerja kami sendiri. Kalau berbicara masalah pendidikan, mungkin harapan-harapannya nanti akan masuk di Komisi 4. Semua itu akan disesuaikan. Hasil pemilu legislatif 2009 ternyata suara kita jauh dari yang kita harapkan. Mungkin karena kemarin itu kita tidak mempunyai struktur sampai ke ranting, hanya sampai PAC saja. Sekarang ini kita sudah punya struktur sampai ke ranting-ranting, dan termasuk Narmada di antaranya yang sudah menyelesaikan tugasnya, walaupun di beberapa ranting belum terbentuk. Mungkin ini tugas nanti dari ketua PAC kita yang Kecamatan Narmada. Saya membawa peta di sini. Setelah saya buka hasil KPU 2009, jumlah suara sah kita yang ada di Kecamatan Narmada 46.363. Kemudian suara kami di provinsi untuk pemilu legislatif 2009 kita hanya mendapatkan 848. Bayangkan. Padahal kita mempunyai suara sah 46.000. Ini untuk evaluasi kita. Tidak masalah karena itu kemarin. Tetapi mari kita robah angka-angka itu menjadi angka-angka yang memuaskan pada 2014. Kemudian saya buka lagi lebih detail. Dari angka-angka itu yang mengejutkan saya, ada di kecamatan itu P3 hanya mendapat 9 suara di tingkat kecamatan di Gerimat Indah. Kemudian ada kita mendapat hanya 10 suara di tingkat kecamatan, yaitu di Yurlembang. Jadi kan menurut saya, di mana letak pengurus-pengurus PAC kita ini? Sampai-sampai di tingkat kecamatan kita hanya mendapat 9 suara. Nah ini untuk evaluasi supaya itu tidak terjadi lagi besok. Di tingkat desa ya, di tingkat desa ya. Di tingkat desa. Ya, di tingkat desa betul. Karena ini Kecamatan Narmada ya, kecamatannya kita 848 di tingkat desa. Kalau besok, karena kita sudah mempunyai struktur di ranting dan itu sudah kita undang beberapa kali untuk komunikasi, maka satu ranting saja minimal itu 10 pengurus harian di luar majelis pertimbangan. Dari 10 itu kita berharap satu orang anggota kita yang ada di ranting itu bisa mendatangkan untuk 10 suara atau mempengaruhi keluarganya saja 10 suara. Ini kira-kira sanggup nggak nih? Sanggup, siap. Jadi dari satu orang hanya 10 suara. Kalau kita baca peta yang ada, maka kita rata-rata mendapat 100 suara per desa. Kalau 100 suara per desa, kita mempunyai 16 desa di Kecamatan Narmada. Ini kita baca 2009 ini. Kalau ada pemekaran tambah mantap lagi kan? Berarti 1.600. Ini sudah 100% dari suara kemarin. Hanya 10 ini. Di luar kita tim-tim yang lain. Ini kenapa kami tonjolkan ini dulu masalah internnya di atas 1.500 malah. Rata-rata 1.500. Bahkan ada yang 2.000 lebih. Nah ini kan PR. Bahkan di Lingsar itu di satu desa aja kita dapat 600 sekian di Segerongan. Ini juga patut kami sampaikan supaya desa-desa ini supaya memaksimalkan ikhtiar-ikhtiarnya. Oleh karena itu besok juga kita akan mengharapkan dari Narmada ini harus ada tokoh yang akan dimunculkan
dari teman-teman maupun nanti siapa saja yang punya potensi mempertahankan suara, maka tolong nanti masuk dalam jajaran calon anggota legislatif, sehingga perpaduan Narmada Linsar tidak pincang, karena Narmada Linsar ini dia maksimal di sana. Kita hampir dapat 2000-an ke sana itu. Untuk provinsi kita 2000-an. Dibandingkan Narmada yang 16 yang 2009 kemarin, maka sangat jauh. Nah, tidak masalah bagi kami karena kita kemarin tidak mempunyai struktur sampai ke ranting. Hadirin hadirat yang berbahagia, dari semua ini saya masukan-masukan apa kira-kira yang akan kami bantu untuk teman-teman berjuang di sini, baik melalui program maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun kehadiran saya pada kesempatan ini adalah salah satu tugas menyerap aspirasi. Dari beberapa tempat itu kami mendengarkan, dan biasanya kalau kami sudah mendapatkan aspirasi itu pasti kami akan balik. Pasti akan kami balik nanti apa kira-kira yang bisa dari semua yang aspirasi yang masuk itu akan diwujudkan. Apakah dalam bentuk program atau kegiatan-kegiatan. Karena terus terang ingin kami sampaikan bahwa di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ada yang namanya program aspirasi yang memang dimiliki oleh anggota dewan. Jumlahnya 1.250.000.000 rupiah. Tetapi itu dalam bentuk dua tidak disampaikan, maka kami tidak tahu apa yang akan kami sampaikan di tingkat atas di pengambil kebijakan. Hadirin yang berbahagia, dari semua perkembangan yang ada, nampaknya Narmada salah satu kecamatan yang luar biasa memberikan perhatiannya untuk teman-teman kita. Karena setiap ada perkembangan pasti ada kontak melalui handphone, melalui komunikasi. Dari beberapa bulan yang lalu, salah satu perwakilan dari Kecamatan Narmada, simpatisan kita karena beliau tidak boleh jadi pengurus partai, yaitu Pak Lukman, menyampaikan bahwa mungkin Bu Haja, kami berharap di sini dibantu teror. Buatkan kami teror yang memang kita yang mengelola. Setiap ada yang meninggal, ada yang apa, kita nanti yang turun tangan untuk ikut memasang atau gratis. Nah, ini sekarang kami jawab, kami akan bantu satu teror untuk Kecamatan Narmada. Nanti kecamatan-kecamatan yang lain menyusul sesuai dengan kebutuhannya. Kebetulan yang diminta untuk Kecamatan Narmada teror. Nah, ini dari masukan-masukan itu nanti kami berharap kelompok-kelompok pemuda juga bisa menyampaikan harapan-harapannya. Bapak-bapak Ibu sekalian, karena salah satu misi kami di sini untuk mengingatkan kita semua, bulan Mei kita akan pemilihan mendukung pasangan tersebut, karena itu sudah komitmen kita terhadap pasangan tersebut, yaitu bagaimana ikut mendukung dan mensukseskan pasangan TGB Amin di Kecamatan Narmada. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kegiatan-kegiatan lain untuk informasi, Partai Persatuan Pembangunan sekarang ingin membuat program atau sedang menjalankan program. Dari setiap ranting itu, tolong kami diberikan data untuk mendata 10 anak yatim kecamatan. Setiap turun kita berharap nanti kita juga ingin memberikan bantuan-bantuan kepada anak yatim itu sebagai anak asuh kita. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, tolong juga didata berapa lansia kita, orang-orang tua jompo kita yang ada di desa masing-masing. Maka kita mulai dengan 10 orang dulu, karena kita ingin pasti memberikan bantuan-bantuan atau dukungan-dukungan, sehingga nanti pimpinan anak cabang ini tidak hanya berbicara orang politik, tetapi hanya urusan dunia saja, tetapi bagaimana kita merealisasikan salah satu dari 6 prinsip perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan kita hanya mempelajari teori bagaimana amar ma'ruf nahi munkar, tetapi kita tidak melaksanakan atau mengamalkannya dalam bentuk hal yang nyata. Oleh karena itu, 2 kegiatan itu juga menjadi kegiatan program kita. Yang pertama, kita ingin nanti langsung menjadi menyentuh kepada anak-anak yatim.
kemudian yang kedua para lansia, yang ketiga adalah saya berharap dalam waktu dekat bentuk majelis taklim di tingkat aspirasi. Kalau itu sudah terbentuk maka dikoordinir oleh kecamatan. Dari beberapa desa yang ada itu di bawah komando kecamatan. Nanti kecamatanlah yang akan mengkoordinir sehingga kami enak turun. Kita tidak bisa nanya lagi apa kegiatan di sekitar, tapi dia ada rutinitas. Setiap 1 bulan sekali teman-teman yang ada di majelis taklim itu tetap adakan kegiatan. Nah itu beberapa hal yang menjadi prioritas, dan tentu nanti dalam bidang kesehatan kita juga ingin membantu klub-klub sepak bola yang memang bisa kita ajak kerjasama, sehingga nanti dari klub-klub itu juga ingin kita gerakkan apakah dalam bentuk nanti membantu fasilitas kostumnya maupun bolanya, karena kami sudah siapkan yang semacam itu. Namun untuk sekarang memang punya keterbatasan. Oleh karena itu kami ingin dengar nanti dari semua masukan-masukan itu menjadi prioritas untuk kita sukseskan bersama-sama. Hadirin hadirat yang berbahagia, kami minta dari semua komunitas nanti menyampaikan, karena bukan saja saya untuk dalam hal-hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan masyarakatan, tetapi lebih kepada nanti kalau ada di bidang koperasi, silakan. Siapa koperasi-koperasi yang memang sudah punya, boleh saya ini dikritik karena mungkin kurang turun, sehingga itu menyemangatkan kita untuk membuat jadwal khusus turun ke PAC maupun ranting-ranting. Tidak sampai di sini, nanti ranting-ranting mana saya ingin langsung turun ke sana. Agar berikan kami masukan kira-kira mana yang menjadi prioritas. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya acara tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Ya, mungkin apa program-program, mungkin apa kekurangan-kekurangan dari partai ini sehingga kedepannya Partai Persatuan Pembangunan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah yang hormati, Bapak Haji serta Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat yang dewan yang hormati pula. Sedikit hanya masalah suara yang kita dapatkan ataupun jumlah suara yang kita dapatkan pada 2009 yang imbasnya nanti pada kursi yang akan kita dapatkan. Nah, sedikit yang kasih masukan seperti yang disampaikan tadi adalah pertama adalah komunikasi politik, yang mana komunikasi politik tersebut imbasnya nanti akan jauh lebih, peluang itu akan lebih ada. Artinya baik dari tingkat ranting, tingkat anak cabang dan sebagainya, terutama di kepemudaan. Pemuda ini jangan disepelekan saja, artinya pemuda ini sangat berperan untuk membantu. Masih banyak pengangguran. Nah, pengangguran tersebut bisa mengakibatkan berbagai macam sesuatu yang tidak kita inginkan, terutama di bidang keamanan saja. Artinya kami minta untuk UKM ini ke Bu Haja, usaha kecil menengah kami dibuatkan, atau mungkin nanti kita membentuk kelompok-kelompok yang mungkin nanti bisa disupport oleh Bu Haja. Mungkin itu aja permintaan dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan yang kedua kali mungkin secara tatap muka langsung yang bisa silaturahim dengan kelompok. Jadi ada beberapa hal yang perlu sampaikan, sekali lagi yang sama-sama kita hormati Ibunda tercinta yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Sungguh sangat berbahagia rasanya ya, secara pribadi maupun secara umum, atas nama undangan khusus dari Partai Kebanggaan Kita Bersama, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentunya akan membawa sebuah perubahan dan harapan besar
nantinya pada pemilu 2000 bersilaturahim. Jadi itu yang pertama, Bu. Kemudian hal yang kedua yang perlu yang sampaikan, mungkin ini sebagai bentuknya aspirasi yang mudah-mudahan pada kesempatan ini ada perhatian besar bagi kami, khususnya setelah menyampaikan persoalan ini dari beberapa kali pertemuan yang serius dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama khususnya di Kemenak provinsi. Oleh karena itu yang ingin Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif Asy-Syafi'i Qomarul Huda, Al-Ma'arif Asy-Syafi'i Qomarul Huda, pada harlah kemarin juga yang sampun sampaikan ke Pelunggu, mungkin ini kali yang kedua, mungkin secara khusus yang mohon bantuan Bu Hajah untuk sedikit memfreser di Kanwil, karena yang untuk izin operasionalnya sudah tahun keempat ini belum juga kami dikasih. Kemudian sudah menamatkan 1 kali dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian, sehingga izin operasional ini tentu sangat-sangat kami butuhkan, dan untuk legal formalnya kami berjuang di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan demikian ada, karena secara langsung juga yang sudah silaturahim ke Pak Kanwil, kemudian ke Mafenda, Kabit Pak Jidali Sayuti, tentu ini sekali lagi mohon sekali lagi untuk disegerakan izin itu, karena sudah 4 tahun jalan kami berjuang, toh juga belum juga ditanggapi. Mungkin apa kendala yang menjadikan semua ini bisa terhambat, yang sendiri juga belum tahu. Fasilitas sarana sudah ada, jadi siswa pun sudah ada, proses berjalan, tentu ini harus mendapatkan perhatian juga. Mungkin pada kesempatan ini secara langsung yang mohon kepada Pelunggu untuk sedikit memberikan perhatian serius demi kebesaran Partai P3 ke depan. Jadi sekali lagi saya sudah azam dan berniat secara tulus ikhlas pada diri saya pribadi maupun bersama seluruh keluarga besar dan masyarakat, khususnya untuk berinisiatif membesarkan P3 dari dulu sampai seterusnya. Ini mungkin hal yang perlu mendapatkan keseriusan khususnya. Dan terkait dengan banyak cara-cara lain, banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita sumbangsihkan kepada masyarakat. Ya. Ini tentu menjadi pemikiran kita bersama agar Partai P3 ini sungguh-sungguh menjadi prioritas di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin dan muslimat. Masih jauh daripada kemajuan, masih jauh daripada kemunduran. Untuk itu, khususnya di dusun ini ataupun umumnya di Kecamatan Armada, yang kita lihat, yang kita saksikan bersama, anak-anak remaja terutama, yang remaja-remaji yang kira-kira yang pada tahun-tahun mendatang akan mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Kemudian di tempat ini tanah kemudian masih harganya sangat agak murah lah itu wajah. Jadi mungkin ada kesempatan, ada peluang kita untuk bisa berbuat. Yang ingin mukakan ini itu aja. Mungkin di Kecamatan Armada ini mungkin bisa di tempat ini ya paling penting. Untuk itu aja. Yang mana anak-anak kita sekarang ini cenderung kepada olahraga bulu tangkis ataupun begawi, yang mana kalau dia begawi di sini tempatnya di kebun-kebun, jadi dia tidak kelihatan persis seperti ya kampung lah itu. Nah, untuk itu barangkali kalau kita bisa punya gedung di sini yang tanahnya ya sekitar 5 hari lah minimal. Nah, itu bisa diperoleh untuk aset daerah yang langsung untuk aset gitu. Jadi bukan untuk milik pribadi-pribadi. Nah, itu yang mengusulkan Bu aja mungkin kedepannya bisa kita laksanakan. Yang kedua, Bu aja di tempat ini orang
menyimak beberapa pemaparan dari Ibu Ketua tadi, Ibu Ajah. Ada beberapa hal yang tertarik tentang program. Kebetulan kami yang 2 orang yang kepala dusun Tegau. Jadi di desa ada beberapa program yang kami sering ikuti yang berkaitan dengan program pembangunan, baik itu sarana fisik maupun non fisik yang turun dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Tetapi selama ini kami melihat bahwa program-program yang turun itu sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu contoh saja Bu Ajah, ada di ADD Nike, kalau saya tidak salah ada beberapa item dan peruntukan yang di sana. Artinya dari 100% ADD yang turun itu ada kita lihat 30% untuk operasional dan 70% itu untuk sarana fisik dan non fisik. Tetapi setelah realisasi di masyarakat, dana tersebut sangat-sangat minim kalau kami kalkulasikan dengan jumlah dusun dalam satu desa. Salah satu contoh, kami di Desa Presa, kami 6 dusun sekarang. 6 dusun melihat ini dengan mata hati Bu Ajah mungkin untuk lebih bisa membantu kami ke bawah kaitannya dengan kemaslahatan umat yang dibilang tadi. Kemudian ada program GST dan naik ke bawah. Kalau saya bilang ada program-program itu yang turun ke bawah yang kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan. Nah, kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan, terutama yang seperti kesehatan. Kemarin ada satu yang Kesmas yang turun. Entah dari mana yang berdatang. Jam Kesmas ini sehingga sangat-sangat tepat dengan sasaran. Jadi kita lihat dalam satu keluarga miskin, kok bisa anggota keluarganya 5, misalkan kepala keluarga istri dan anak 3, sementara yang keluar hanya bapak sama 1 anak. Ini kok ada apa? Siapa yang mendata? Dalam artian kita kepingin dari dulu kami mengusulkan kepala dusun bahwa yang lebih tahu masyarakat kami adalah kami yang jadi kepala dusun. Jadi tidak boleh orang statistik sembarangan masuk. Mohon maaf. Ke depan mudah-mudahan kami bisa difasilitasi dalam hal-hal yang seperti ini, baik itu kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, kemudian dalam hal pendidikan dan kesehatan, infrastruktur mungkin itu aja. Kami mohon untuk lebih dikalkulasikan kembali jumlah dana yang akan realisasi sesuai dan mampu tercapai pembangunan yang di bawah. Jadi jangan dengan kita merapat 2 bank dengan hanya uang 5 juta. Jadi kita berbicara jadi Bu Ajah. Kita berbicara kualitas sangat rendah. Nah, jadi jangan hanya kita melihat bahwa nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka silaturahim. Kemudian selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Hajah yang kami muliakan, nama saya Haji Muridun. Sebelumnya yang akan sampaikan sedikit mengenai dusun Kebonnyong ini adalah jumlah kakaknya 450 kurang lebih. Ini terdiri dari dua tempat, ada Kebonnyong Timur, ada Kebonnyong Barat. Nah, kebetulan yang tempat kita berada ini adalah Kebonnyong Barat dan kadus yang ini yang timur. Jadi kadus Kebonnyong. Nah, sedangkan di Kebonnyong ini 2 masjid, ada masjid timur, ada masjid barat. Nah, secara kebetulan Ibu Hajah yang kami hormati, yang kami muliakan, bahwa kami di sini dipercayakan oleh masyarakat di sini sebagai pengurus masjid, kemudian ketua Niki. Jadi alhamdulillah bangunan masjid Niki mulai awal 2006. Jadi sampai makin Niki barangkali baru
penulis sawah liwat yang nikah pegawai yang iki nulis kaligrafi di dalam iki. Jadi boleh dikatakan dari 2006 itu tidak pernah berhenti dikerjakan iki, alhamdulillah. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain di masyarakat kami ini, alhamdulillah majelis taklimnya jalan sudah 4 tahun iki, rutin sekali sebulan iki. Yang memberikan pengajian iki Al-Mukarram tahun baru Syahri Ramadan Sedau. Ini kegiatan yang berlangsung. Kemudian di samping itu juga kegiatan remaja, ada di remaja kami di sini, pertama sekali kegiatan berupa bulu tangkis. Ini yang rutin. Selanjutnya tadi menyinggung masalah pemenangan daripada PGB, ya insya Allah. Kemudian yang sekarang ini, mohon maaf Ibu Haja, sampai detik ini kami tidak pernah disentuh dari baik dari kecamatan maupun kabupaten itu, tidak pernah sampai detik ini. Jadi itu yang kami herankan. Namun alhamdulillah, jadi adik kami ini Hamzan Wadi sama saudara kami di PC yang dari Selat. Jadi alhamdulillah kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali, pertama sekali lagi atas nama masyarakat di sini, kemudian atas nama Sahibul Bait juga. Jadi sangat berbahagia sekali rasanya kami bisa dihadiri oleh Ibu Hajah di sini untuk memberikan kami motivasi baik di dalam pembangunan maupun dan lain sebagainya niki. Sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya. Nah, terkait masalah 2014 Ibu Hajah, mohon maaf ya, mudah-mudahan lah sampai di sana umur kita, kami siap di belakang peluru itu yang sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf, dan terakhir kalau bisa kami dibantu yang pertama tentang pembangunan masjid kami ini, baik itu lewat bansos. Kemudian yang sangat kami mohon kepada Ibu Hajah, apakah bisa kami mohon bantuan lewat Ibu Hajah supaya Tuan Guru Bajang ini bisa memberikan pengajian sebelum 13 Mei ini. Karena dulu ceritanya begini Bu Hajah, jadi beliau 2009 itu di sini sudah pengajian terakhirnya. Nah, setelah di sini sudah masa tenang. Nah, itu sejarahnya. Jadi lewat kesempatan yang sangat mulia ini kami mohon kepada Ibu Hajah supaya bisa kami dibantu, mudah-mudahan bisa memberikan pengajian sebelum 13 Mei ini. Mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Bapak Haji Muridun telah merelakan tempatnya untuk kita tempati dalam kegiatan ini sungguh luar biasa. Saya kira hebat sekali nih PAC Lingsar, saya bilang luar biasa. Pada Narmada ya, ini kan dekat Lingsar, jadi kita Narmada. Begitu masuk masjidnya ini luar biasa. Biasanya masjid-masjid terbuka, ini kok Pak tertutup, artinya tapi transparan. Jadi kan lebih aman dari gangguan-gangguan yang namanya kucing, apa-apa yang lain gitu. Dan saya tertarik, juga modelnya menarik. Ternyata ini sudah dibangun 2006 yang lalu. Ini kalau bukan karena ikhlas, saya kira tidak mungkin dalam 7 tahun bisa seperti ini dengan betul-betul masyarakatnya. Pak Haji Muridun, saya berterima kasih. Memang inilah yang kami harapkan, masukan-masukan real untuk mendapat perhatian pemerintah. Nah, untuk masjid, karena memang untuk bantuan sosial, memang ada yang saya tinggalkan beberapa beberapa tempat untuk nanti hasil reses ini akan kita gali mana menjadi kebutuhan masyarakat. Ini nanti prioritas untuk masjid ini karena kami melihat langsung memang untuk di atasnya tuh lantai 2 itu belum selesai pembangunannya. Nanti tolong dibuatkan proposal Pak Haji Muridunnya selaku ketua pembangunan khusus untuk pembangunan masjid. Nanti diberitahu kami apa nama masjidnya? Nurul Hikmah. Masjid Nurul Hikmah. Kemudian tempat wudhunya tolong juga dibuatkan kami kira-kira berapa kebutuhannya. Nah, untuk
masjid untuk tempat wudhu itu saya rasa itu untuk saya pribadi nanti untuk nyumbang untuk tempat wudhu. Jadi Pak Haji Muridun, karena Bapak telah menyatakan membantu Partai Islam ini, maka kami pun akan membantu Bapak karena kami juga digaji karena Partai Islam. Oleh karena itu tempat wudhu kami yang akan membantu, tetapi untuk masjidnya lewat bantuan sosial. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan apa menjadi harapan kita sehingga partai ini yang mendukung Tuan Guru Bajang bisa lebih eksis di masa-masa mendatang. Adapun harapan yang ketiga mengenai mohon kedatangan Tuan Guru Bajang, saya kira tidak sulit selama nanti jadwal beliau itu bisa disesuaikan. Apalagi di sini kita akan di backup tentu sebagai pemenangan pemilu beliau, karena Partai Persatuan Pembangunan satu-satunya partai Islam yang paling terdepan mendukung Tuan Guru Bajang. Sebelum partai-partai lain, kitalah yang pertama mencetuskan bagaimana melanjutkan perjuangan Tuan Guru Bajang dan Muhammad Amin. Oleh karena itu, apa yang diharapkan dari tim kita yang turun ini nanti pasti akan mendapatkan respon positif. Insya Allah kita akan usahakan maksimal bagaimana Narmada ini bisa kedatangan Tuan Guru Bajang untuk memberikan pengajian umum. Terima kasih untuk bulu tangkis. Saya kira nanti kita lihat situasinya, karena ini kan ada prioritas. Tetapi tetap masuk dalam jajaran catatan-catatan kami. Kemudian yang keempat, Bapak Muhadi, ya, betul Pak Muhadi. Terima kasih atas masukan-masukannya bahwa kalau dulu kecamatan diberikan oleh PLPM itu 2 miliar, tetapi sekarang 1,2 M. Nanti kita coba tanya. Kami juga akan tanyakan langsung kepada pusat, karena kami suka sering komunikasi sasaran atau masih keliru, karena ada yang misalnya anggota keluarganya 5 orang, ternyata yang dapat 2 orang. Nah, ini saya setuju bahwa lewat kepala dusun lah sebenarnya pendataan itu yang paling real. Jadi dengan ngawak-ngawak lu dengan keruan tolok-tolok bukan syarat tolok atau dicatat-catat. Nah, nanti ini catatan buat kita semua. Ketika pendataan Damkesmas, maka yang berhak mengeluarkan data-data itu adalah yang paling bawah. Ini pejabat yang paling bawah, yaitu kepala dusun. Nah, RT katanya ini, RT memberikan masukan ke Kadus, ya. Nanti Kadusnya memberikan data-data itu. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya sangat berterima kasih atas respon-respon Bapak, terutama juga mengenai masalah dana ADD yang 70-30 ini ternyata juga masih sangat minim jika dikalkulasi dengan banyaknya dusun di setiap desa. Nah, ini aspirasi nanti untuk di kabupaten, karena kita punya 4 perwakilan di kabupaten DPR kita, nanti ini masukan. Mana yang menjadi aspirasi ke kabupaten, maka dia akan bersentuhan dengan Bupati Lombok Barat. Kemudian mana yang menjadi aspirasi provinsi seperti masjid dan lain sebagainya, nanti kami langsung yang akan memberikan jawaban langsung, yaitu memperjuangkannya di tingkat provinsi. Namun ini bisa kita perjuangkan nanti lewat teman-teman kita yang ada di Lombok Barat. Tetapi tidak ada salahnya juga, karena ini masukan buat kami. Kami pun nanti akan langsung ketemu dengan Bupati Lombok Barat untuk mendengarkan mana yang menjadi keluhan masyarakatnya, agar mana keluhan-keluhan itu nanti bisa dipertimbangkan untuk carikan jalan keluar yang terbaik. Umpamanya kalau ADD itu tidak maksimal, mungkin dana-dana lain melalui APBD, sehingga apa yang menjadi harapan dusun-dusun kita ini bisa maksimal dilakukan di tingkat program-program real di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, Bapak Haji Masuri, saya juga berterima kasih, sehingga saya tertarik mendengar tadi katanya tanah di Narmada ini masih murah. Saya tidak tahu murahnya seberapa, karena saya sendiri sebagai anggota DPR yang kebetulan Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara, saya juga sedang sekarang membuat program bahwa nanti di setiap kecamatan itu akan kami bantu, atau saya akan membeli tanah di situ, tetapi penggunaannya silahkan dipakai sepenuhnya oleh PAC. Nah, kalau itu terjadi, umpamanya kalau ada tanah murah sekitar umpamanya tidak usah lebih dari 10 are, di bawah 10 are atau 5-6 are, saya mungkin kalau bisa tersentuh saya akan beli. Itu untuk kami, tetapi penggunaannya untuk teman-teman nanti masyarakat kita di sini. Terserah mau dibuat apa, bahkan kami pun akan ikut membackup pembangunannya. Apalagi untuk kegiatan pemuda, ada bulu tangkisnya, ada kegiatan untuk orang begawe, maka itulah kegiatan-kegiatan real yang akan kita buat nanti.
Karena ini sudah kami lakukan di Lambar. Di Lambar itu kita punya tempat yang untuk masyarakat. Silahkan mau dipakai, mau di tempat olahraga, mau tempat istirahat, mau apa saja. Dan itu dipegang oleh PAC-nya. Sehingga real lah Partai Persatuan Pembangunan ini ada di tengah-tengah masyarakat dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Jadi tidak berbicara masalah partai urusan dunia, karena kita satu-satunya partai Islam yang lambangnya Ka'bah, tidak bisa dipungkiri bahwa lambang itu lambang Islam. Kemudian nomornya nomor 9, mungkin inilah tanda-tanda zaman bahwa P3 akan menang 2014. Amin. Sebab apa? Bayangkan partai kita lah yang pertama kali mengusung TGB Amin. Kemudian apa yang itu Islamic Center mungkin akan terbesar di Indonesia. Dilihat dari pembangunannya belum selesai saja, kita sudah memberikan aura positif bagi masyarakat Kota Mataram. Setiap kita lewat, rasa-rasanya seperti bayangan kita melihat miniatur Madinah. Sepertinya ada menara kembang situ. Kemudian ini kalau kita tidak dukung, mungkin kita termasuk barisan yang akan mendapat azab. Mungkin, ini kan mungkin ya. Kenapa? Ini kan memang beliau ini tokoh, bukan ditokohkan, memang tokoh. Dan kebetulan program-programnya itu sukses. Dan kita orang Lombok, saya sih tidak menafikan orang lain, bukan. Tetapi kapan kita berikan kesempatan sekali lagi untuk sukses yang ada itu dilanjutkan, sehingga kita punya kebanggaan dengan pembangunan Islamic Centernya yang dibuat oleh kepemimpinan Tuan Guru Bajang. Nah, lanjut ke ikhtiar, mantap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan yang mudah untuk kemenangan itu dan menang satu putaran. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Kita duduk di bawah tenda hijau, kemudian semangat-semangatnya ini membara ya. Mudah-mudahan kehadiran yang lain-lain Pak Sued dari Dasar Freng mengenai madrasah itu sudah kami sampaikan, katanya sedang dalam proses. Tapi ada baiknya juga nanti saya akan kawal betul. Bila perlu nanti kita sama-sama dengan Bapak sama-sama ke Kanwil. Kalau nanti memungkinkan dalam minggu-minggu ini, maka Bapak saya panggil nanti untuk sama saya langsung ke Kanwil. Kita selesaikan menjadi mana yang jadi PR. Kita lanjutkan ya. Iya, mantap. Saya kira tidak sulit bagi saya untuk membantu itu, karena kebetulan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini adalah seorang Menteri Agama jalan kita. Karena ini berbicara masalah kemaslahatan umat dan untuk memudahkan legal formal. Nah, saya tidak ingin main-main untuk itu, karena sampai sekarang kalau belum untuk keluar izinnya saya kira sudah. Nah, nanti kita akan jewer itu orang-orang kader-kader di sana itu. Kenapa ada perbedaan kan begitu? Di mana kelirunya, sehingga kita tidak ingin nanti ada yang merasa ada ketidakadilan di jajaran dengan kami di sikap-sikapnya. Terima kasih, ini masukan bagus bagi kami ya Pak Sued ya. Dan yang kedua, terima kasih Bapak Direktur Sihlas ikut membantu Partai Persatuan Pembangunan untuk besar pada 2014 nanti. Kemudian yang pertama Pak Murdi, ini mengenai komunikasi politik, yaitu jangan sampai tidak menyentuh pemuda. Saya sepakat, karena kalau kita bisa meraih dukungan pemuda di samping dukungan para tokoh-tokoh kita, para orang tua kita, maka lebih mudah jalannya kita mencapai sukses. Biasanya mendengar apa yang menjadi kebutuhan para pemuda kita itu, seperti tadi Bung Taki umpamanya, jadi itu nanti bisa disampaikan langsung dalam bentuk kebutuhan apa sebelum yang lebih besar. Kalau kita bicara sepak bola kan sudah pasti yang berhubungan dengan kostum dan bola. Nah kalau bertangkis, misalnya lapangannya di mana, tetapi kan kebutuhannya apa bola dan lain sebagainya. Karena ini penting, karena kita kan belum punya lapangan yang khusus untuk itu. Nah untuk hal yang demikian ini patut didengar dan diperhatikan oleh teman-teman, dan ini jadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan ini menyambung dengan Bapak Haji Masudi tadi. Dalam waktu dekat kita lihat apa betul katanya tanah di sini murah. Makanya ini di luar konteks ya. Jadi nanti kita ada pertemuan khusus dengan Bapak. Nah, untuk lanjutkan ikhtiar.
Jadi kalau TGB ikhtiar untuk memenangkan TGB Amin, kalau kita lanjutkan ikhtiar bagaimana lapangan itu ada di sini, di bawah nanti pembinaan PAC kita. Kalau memang bisa melalui pemerintah, nanti kita lihat barangkali ada tanah-tanah pecatur yang bisa dimanfaatkan. Nanti kita lihat melalui kardus dan kadesnya. Itu juga bisa alternatif kedua. Tetapi alternatif pertama, kalau memang kita punya untuk misalnya dia teror tadinya, kita tambah nanti kalau memang ada kelompok-kelompok yang mau itu. Atau nanti kelompok-kelompok usaha mana yang memang jadi kebutuhan. Nah kalau ini bisa kita bantu melalui juga bansos kita, melalui bansos yang akan nanti kita kucurkan. Memang kita sengaja ini dulu kita mendengarkan langsung. Saya tidak mau nanti kita membantu tidak tepat sasaran. Nah kalau ini kan dari bawah, justru inilah yang menjadi prioritas utama kita untuk kita bantu. Baru nanti yang lain-lain, bahwa kita mendengarkan langsung secara terbuka ini loh kebutuhan masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan pengurangan pengangguran tadi seperti diharapkan mengurangi namanya kerawanan di masyarakat kita. Ya kita tahulah namanya kita berhubungan dengan masyarakat yang misalnya kurang mampu, sudah jelas kan dalilnya. Kadal fakru ayatunal kupra, bahwa kefakiran mendekati kekufuran. Untuk menghindari kedekatan itu, walaupun tidak sampai ke situ, maka kita mencoba apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi lemah ini kita coba naikkan. Saya senang itu karena itulah faktor utama yang membuat semangat pemuda kita akan bangkit. Mari pemuda-pemuda yang memang tadi butuh bantuan itu segera buat kelompok-kelompok itu, dan jangan lama-lama. Karena kita untuk dalam waktu 2013 ini memang ada bantuan di situ, sengaja kita undur dulu. Sengaja ada beberapa kita undur. Untuk ini hasil proses inilah nanti supaya jangan dikatakan Hajah Wafia datang raus dalam kemel. Saya tidak mau itu. Justru saya ingin membanggakan masyarakat kita di Narmada ini. Nek teng raus doang, ya. Nah, lanjutkan ya. Dari demikian ya. Terima kasih sebesar-besarnya atas masukan-masukan tadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita atur situasinya, akan kita berikan bantuan-bantuan yang memang mana menjadi bantuan ke masyarakat melalui pribadi saya maupun nanti aspirasi. Tetapi bicara aspirasi memang agak lama walaupun tetap 2013. Tapi kalau pribadi saya ingin tahu kebutuhan tentang tempat duduk itu seperti apa. Saya ingin berbuat real di tempat ini, memang ini untuk amal. Sehingga saya kesini ada yang mengingat saya, oh wajah Wafia. Sehingga doa yang kita butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat saya di dusun sini, dusun Kebonyoh, tapi di Kebonyoh Timur. Kebetulan jumlah kakak di sini memang betul katanya kakak kami tadi Pak Haji Muridun 400 kakak. Kebetulan 400 kakak itu jumlah pemilih kurang lebih 900 Bu. Masjid kami dua banyak Bu, Kebonyoh Barat, Kebonyoh Timur. Sedangkan saya itu tinggalnya di Kebonyoh Timur Bu. Kebetulan kalau bisa Bu, dulu kan di sini membutuhkan jalan itu Bu. Jalan lingkungan? Jalan ya, di sekitar jalan ke masjid. Depan masjid. Mudah-mudahan Ibu juga berkenan membantu kami, dan nanti suara-suara atau pemilihan ini mendapat 100%. Kebetulan di Kebonyoh Barat juga bersatu, dan nanti di Kebonyoh Timur juga. Mudah-mudahan Ibu bisa hadir di sana. Demikian menyampaikan kami Bu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan itu coba-coba kita lihat ya. Kemarin ada di dalam 2013 itu kita bantu drainase untuk Gontoran. Nanti itu Lingsar. Nanti kita minta nanti teman-teman di Lingsar untuk supaya tahu bahwa kita juga membantu di situ ya, drainase di Lingsar dan di Saribaya. Nanti teman-teman pengurus yang ada di Lingsar untuk kita libatkan mengetahui mana bantuan-bantuan yang kita kucurkan di situ.
Mudah-mudahan nanti kita lihat Kebon Nyur Timur. Mungkin ini masuk di dalam jalan lingkungan karena masuk jalan ke masjid. Ya kami tidak janji, tapi usahakan untuk yang ini nanti bisa masuk dalam apa yang menjadi harapan Bapak ya. Karena untuk yang sekarang ini untuk infrastruktur dari aspirasi saya sendiri sudah habis, kecuali bantuan sosial seperti kelompok usaha itu yang Pak Murdi itu insya Allah bisa nanti turun untuk menangani wajah. Bukan karena beliau gubernur, karena memang Bapak berhak untuk mendapatkan bantuan. Yang kebetulan yang kita bantu ini gubernur yang sedang berkuasa. Tentu nanti kita lihat di luar aspirasi saya itu kalau ada tempat untuk kita maksimalkan bantu, mungkin nanti kita akan usahakan maksimal untuk membantu Bapak. Terima kasih Pak Kepala Desa. Dan saya akan usahakan hadir nanti pada saatnya Pak G. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi kita bisa bersatu untuk suara itu, maka akan bersemangat kita. Bukan saja mendapatkan kelasnya provinsi, bila perlu nanti kelas nasional kita datangkan, tapi buktikan bahwa betul kita hidupkan di tempat ini. Dengan bantuan-bantuan nanti akan kita kucurkan karena memang berhak dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR ya, dari bukan DPR ini pribadi ya, karena itu lain tempatnya nanti dalam bentuk proposal. Ini bantuan saya sebagai orang yang dipilih di Kabupaten Lombok Barat menyerahkan harga 1 buah terop kepada PAC Kecamatan Narmada. Ini jumlahnya katanya harganya 5 juta Pak Lukman ya? 5.700.000. Oh 5.700.000. Berarti nanti kurangnya kita selesaikan ya. Nah, ini kami serahkan, ada kurang nanti kita bicara dengan PAC. Ini saya serahkan resmi ya. Foto. Ya, foto. Lewat sini. Dari sana. Semoga Allah SWT mendengar doa kita. Semoga apa yang kita perbuat pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin. Yang pertama, mari kita memanjatkan doa, bacakan Fatihah khusus untuk Ibu Hajah. Semoga Allah SWT diberikan umur panjang, diberikan kemurahan rezeki, diberikan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan ada cita-citanya tercapai untuk apa yang dihajatkan dengan berkat hasil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kali khusus untuk DGB, amin, mudah-mudahan berhasil apa yang niatkan, apa yang dihajatkan. Semoga dia maju terus dalam memimpin Nusa Tenggara Barat ini, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan umur panjang, dan mudah-mudahan Allah SWT segera memberikan berkah. Ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'al ya Baru ya Tawab ya Muntahur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha bi jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Keris sekali jamin pahala Fatihah untuk semua keluarga. Sembung sudah hadir nih. Assalamualaikum. Sembung. Semua ya. Bagi dua nih. Habis nanti. Saya bagi dua. Bagi dua. Nanti nanti saya ambil. Itu lupa ya. Kamu bukan harus selesai. Ramadan. Berapa yang belum? Ada sama
Cuman, itu Indonesia dulu. Anu, lagi satu. Nanti lagi 1-2 hari nih ya sampai ini tuh apa tuh? Oh iya. Mari kita bahas. Minta tanda tangan. Dalam kita ambil sini. Atau sini ke rumah aja kalau yang baru sekarang. Nanti sore. Nanti sore jam 11. Takdir. Ada satu takdir ya. Nanti ada. Oke, nanti kita sama Presiden. Pak Haji Muridun, saya ingin ambil gambar di masjid di sana. Sama Bapak sama Pak Kades. Sama Pak Gus. Biar nanti kita datang Pak. Dan berbajang di sini nanti Pak. Nantilah saya langsung. Ini ya. Background itu ya masjid. Oh ya. Ayo. Biar di sini aja. Masuk ya? Oh ya di dalam ya. Iya. Sini aja di sini Pak. Udah kamu ya? Oh gitu? Ini ya? Iya. Lagi sekali. Bismillah. Ya. Wah, ketik. Udah. Ya, makasih sekali. Mohon doa lagi. Saya dalam waktu dekat mungkin 3 hari lagi kita sudah bilang akan berbicara masalah nanti akan turun maksimal 100 orang kedua. Setelah itu nanti saya bilang jadwal saya tentang tanggal 22 kita tanggal 22 nomor 22. Kalau sudah buka Ramadan sama dengan segera kita keluarkan nanti seperti itu. Dia sudah peserta belum peserta. Ayo masuk kita cuma bisa berpapakan. Ya, Di sini yang terakhir pengajiannya. ayo berkah ya. Titip parang dan nanti. 14. Saya bisa ganteng. Mudah-mudahan semua berjanji. Kalau sudah. Amin. Ya. Iya, bagus tuh gambar.